Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Harisma Halif NIM akhir 016, Sri Anggini Wahyuningsih NIM akhir 022, Listi Indriasari NIM akhir 040, Bernadette Moywoda NIM akhir 047, Aufa Rojana Saadilah NIM akhir 064, dan Rizka Putri Mawarni NIM akhir 068 akan Dalam laporan praktikum kinetika kimia, kami akan menjelaskan mengenai tujuan, dasar teori, alat dan bahan, cara kerja, data percobaan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Tujuan dalam praktikum kinetika kimia untuk mempelajari pengaruh luas permukaan reaksi padatan, konsentrasi larutan, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi. Dasar teori, laju reaksi meliputi sub pokok bahasan, yaitu konsep-konsep mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, persamaan laju reaksi, orde tingkat reaksi, serta teori tumbukan merupakan sub pokok bahasan dalam laju reaksi. Laju reaksi merupakan salah satu materi yang mempelajari hal-hal mikroskopik, seperti misalnya teori tumbukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Menurut teori tumbukan, molekul A dan B akan bereaksi menjadi C apabila kedua molekul A dan B bertumbukan secara intensif. Reaksi yang terjadi hanya dihasilkan oleh tumbukan yang efektif. Jadi, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Tumbukan yang efektif, selain memerlukan posisi yang tepat, juga membutuhkan energi yang cukup. Karbon atau arang dan oksigen atau udara, sekalipun bersentuhan, tidak akan membentuk karbon dioksida tanpa dipanaskan atau dijadikan bara terlebih dahulu. Energi minimal yang diperlukan agar zat mampu bereaksi disebut energi aktivasi atau disingkat dengan EA. Reaksi dengan EA yang tinggi disebut reaksi yang sulit atau lamban. Laju reaksi secara mendasar tergantung pada beberapa hal, yaitu 1. Konsentrasi reaksi. Konsentrasi reaksi akan membuat reaksi berjalan dengan lebih cepat apabila konsentrasi dinaikkan. Hal ini diakibatkan karena peningkatan tumbukan atom per satuan waktu. Yang kedua, luas permukaan. Luas permukaan yang tersedia bagi reaktan untuk saling berinteraksi, terutama reaktan padat dalam sistem heterogen. Luas permukaan yang besar akan meningkatkan laju reaksi. Yang ketiga, tekanan. Dengan meningkatnya tekanan, maka volume antar molekul menurun, sehingga akan meningkatkan frekuensi tumbukan molekul. Yang keempat, energi aktivasi, yang didefinisikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk membuat reaksi bermulai dan berjalan secara spontan. Energi aktivasi yang lebih tinggi mengimplikasikan bahwa reaktan memerlukan lebih banyak energi untuk memulai reaksi daripada reaksi yang berenergi aktivasi lebih rendah. Yang kelima, temperatur. Temperatur yang meningkatkan laju reaksi apabila dinaikkan. Hal ini dikarenakan temperatur yang tinggi meningkatkan energi molekul, sehingga meningkatkan tumbukan antar molekul per satuan waktu. Yang keenam, keberadaan atau ketiadaan katalis. Katalis adalah zat yang mengubah lintasan mekanisme pada suatu reaksi dan akan meningkatkan laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan agar reaksi dapat berjalan. Katalis tidak berubah selama reaksi, sehingga ia dapat digunakan kembali. Katalisator mempercepat reaksi dengan jalan menurunkan energi aktivasi reaksi, sehingga
laju reaksi pembentukan menjadi lebih cepat tercapai. Suatu mekanisme terjadi atas suatu reaksi-reaksi elementer. Jika salah satu tahap pada mekanisme reaksi lebih lambat dari tahap-tahap lainnya, maka tahap tersebut. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah neraca, stopwatch, gelas kimia, kaki 3, pembakar spiritus, tumpang dan alu, tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, kasa asbes, dan sumbat gabus yang bisa diganti dengan plastik. Bahan yang digunakan adalah larutan CuCl2 0,1 molar dan 0,5 molar, larutan FeCl3 0,5 molar, larutan H2SO4 0,5 molar, larutan Na2S2O3 0,15 molar, larutan H2O2 20 dan 3%, larutan HCl dengan variasi konsentrasi 3 molar, 1,5 molar, dan 0,75 molar. Larutan H2C2O4 0,05 molar, larutan MnSO4 0,18 molar, larutan KMnO4 0,01 molar, serbuk MnO2, dan juga pualam. Cara kerja. A. Pengaruh luas permukaan reaksi padat. Pertama, masukkan 2 ml larutan HCl 3 molar ke dalam gelas kimia. Kemudian tambahkan 0,1 gram keping pualam dan catat waktu sejak penambahan hingga pualam itu habis bereaksi. Kedua, ulangi langkah pertama dengan menggunakan 2 ml larutan HCl 3 molar dan 0,1 gram serbuk pualam. B. Pengaruh konsentrasi reaksi. Pertama, buatlah tanda silang pada selembar kertas putih dengan menggunakan tinta hitam. Kedua, masukkan 5 ml larutan HCl 3 molar ke dalam gelas kimia dan letakkan gelas tersebut di atas tanda silang yang telah dibuat. Kemudian tambahkan 25 ml larutan Na2S2O3 0,15 molar dan catat waktu sejak penambahan hingga tanda silang tidak dapat terlihat lagi dari atas. Ketiga, ulangi langkah 2 dengan menggunakan larutan HCl 3 molar berturut-turut 3 dan 1 ml dan 25 ml larutan Na2S2O3 0,15 molar, kemudian tambahkan air sehingga volume larutan menjadi 25 ml. 4. Ulangi langkah 2 lagi dengan menggunakan 5 ml larutan HCl 3 molar dan larutan Na2S2O3 0,15 molar berturut-turut 20, 15, 10, dan 5 ml. Kemudian ditambahkan air sehingga volumenya menjadi 25 ml. C. Pengaruh suhu reaksi. Pertama, membuat larutan A dan larutan B. Larutan A dibuat dengan mengencerkan 2 ml larutan asam oksalat 0,05 molar dengan air hingga volumenya menjadi 20 ml. Untuk larutan B, menggunakan cara yang sama yaitu mengencerkan 2 ml larutan kalium permanganat 0,05 molar dengan air hingga volumenya menjadi 20 ml. Kedua, masukkan 2 tetes larutan A dan 2 tetes larutan asam sulfat 0,5 molar ke dalam tabung reaksi kecil. Kemudian tambahkan 1 tetes larutan B dan catat waktu sejak penambahan sampai larutan jernih. Ketiga, panaskan tabung reaksi kecil yang berisi 2 tetes larutan A dan 2 tetes larutan asam sulfat 0,5 molar dengan cara memasukkannya ke dalam air mendidih selama 10 detik. Kemudian tambahkan 1 tetes larutan B dan catat waktu hingga larutan menjadi jernih. D. Pengaruh katalis. Pertama, masukkan 5 ml larutan H2O2 3% ke dalam gelas kimia. Amati larutan tersebut. Kedua,
Masukkan 5 ml larutan H2O2 3% ke dalam gelas kimia yang lain. Tambahkan 1 ml larutan CuCl2 0,5 molar. Amati dan catat waktu sejak penambahan hingga reaksi berhenti. Ketiga, ulangi langkah 2. Pertama, dengan mengganti larutan CuCl2 0,5 molar dengan 1 ml larutan FeCl3 0,5 molar. Dan kedua, dengan sedikit serbuk MnO2. Autokatalis. Pertama, encerkan 2 ml larutan asam oksalat 0,05 molar dengan air hingga menjadi 20 ml. Larutan ini diberi nama larutan A. Kemudian lakukan hal yang sama dengan larutan kalium permanganat 0,01 molar. Larutan ini disebut larutan B. Kedua, ke dalam suatu tabung reaksi, masukkan 4 tetes larutan A dan 2 tetes larutan asam sulfat 0,5 molar. Kemudian tambahkan 1 tetes larutan B dan catat waktu sejak penambahan hingga larutan jernih. Selanjutnya, tambahkan lagi 1 tetes larutan B. Catat waktu sejak penambahan hingga larutan jernih kembali. Ulangi terus sampai penambahan larutan B sebanyak 12 tetes. Ketiga, pada tabung reaksi yang lain, masukkan 4 tetes larutan A dan 2 tetes larutan asam sulfat 0,5 molar. Tambahkan 1 tetes larutan MnSO4 0,18 molar. Kemudian, tambahkan 1 tetes larutan B dan catat waktu sejak penambahan sampai warna larutan jernih. Cara kerja. A. Pengaruh luas permukaan.
Selanjutnya pembahasan. Kinetika kimia atau kinetika reaksi merupakan ilmu yang mempelajari laju reaksi. Laju reaksi merupakan besaran yang menggambarkan laju penurunan reaksi atau pengurangan reaktan dan laju bertambahnya produk atau hasil reaksi. Pada percobaan ini terbagi menjadi 5 macam faktor. Percobaan yang pertama menggunakan indikator luas permukaan dengan media pualam keping dan pualam serbuk. Berdasarkan data yang diperoleh, pada pualam keping membutuhkan waktu selama 53 detik untuk bereaksi, sedangkan pualam serbuk hanya membutuhkan 21 detik untuk bereaksi. Hal ini dikarenakan luas bidang sentuh pada pualam serbuk lebih luas dibanding pualam keping, sehingga reaksinya pun terjadi lebih cepat. Sesuai dengan teori bahwa semakin luas bidang sentuhnya, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Reaksinya yaitu HCl plus CaCO3 menjadi CaCl2 plus CO2 plus H2O. Pada percobaan kedua, menggunakan indikator konsentrasi larutan dengan media larutan asam klorida bervariasi dengan natrium tiosulfat tetap dan larutan asam klorida tetap dengan natrium tiosulfat bervariasi. Berdasarkan data tersebut, pada percobaan larutan HCl bervariasi dengan Na2S2O3 dilakukan 3 variasi konsentrasi HCl. Hal ini menyebabkan waktu berlangsungnya reaksi menjadi berbeda-beda sehingga laju reaksinya pun berbeda. Pada larutan dengan konsentrasi HCl 0,5 molar, reaksinya berlangsung selama 12 detik dan ketika konsentrasi HCl-nya 0,1 molar, waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi adalah 22 detik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak konsentrasi HCl dalam larutan tersebut, maka semakin cepat reaksinya. Karena adanya tumbukan antar partikel yang dipicu oleh konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin besar tumbukan antar partikelnya, sehingga reaksi berlangsung semakin cepat. Sama halnya dengan percobaan larutan HCl tetap dan Na2S2O3 bervariasi dengan 5 variasi Na2S2O3 yang mempunyai waktu reaksi dan laju reaksi yang berbeda pula. Ketika konsentrasi Na2S2O3 sebanyak 0,125 molar, waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi adalah 17 detik. Sedangkan ketika konsentrasinya 0,025 molar, waktunya 255 detik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak konsentrasinya dalam larutan tersebut, maka semakin cepat reaksinya, karena ada tumbukan antar partikel yang dipicu oleh konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin besar tumbukan antar partikel, sehingga reaksi berlangsung semakin cepat. Percobaan yang ketiga mengenai pengaruh suhu terhadap reaksi dengan media larutan A ditambah asam sulfat ditambah larutan B. Reaksi tersebut membutuhkan waktu selama 16 detik untuk sampai menjadi larutan jenuh tanpa pemanasan. Namun, ketika melakukan pemanasan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai larutan jenuh hanya 10 detik. Hal ini dipengaruhi oleh suhu reaksi. Semakin tinggi suhunya, maka energi molekulnya akan bertambah. Laju molekulnya pun bertambah, sehingga laju reaksinya juga menjadi lebih cepat. Reaksi yang terjadi yaitu 5H2C2O4 plus 3H2SO4 plus 2KMNO4 menjadi K2SO4 plus 2MnSO4 plus 10CO2 plus 8H2O. Yang keempat yaitu katalis. Pada percobaan dengan menggunakan katalis dilakukan sebanyak 4 kali dan didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada percobaan H2O2, larutan hanya menampakkan warna jernih saja. Reaksi yang terjadi adalah 2H2O2 menjadi 2H2O ditambah O2. Yang kedua, pada percobaan pengaruh FeCl3 dengan H2O2 terhadap laju reaksi, didapatkan banyak gelembung dan gas pada larutan tersebut, dan larutannya berwarna kekuningan. Reaksi yang terjadi adalah 6H2O2 ditambah FeCl3 menjadi 2FeCl2 ditambah 12HCl ditambah 3O2. Yang ketiga, pada percobaan antara CuCl2 dengan H2O2 juga didapatkan gelembung-gelembung yang menandakan bahwa
CuCl2 dan H2O2 bereaksi. Pada H2O2 tidak akan bereaksi dengan cepat pada saat suhu kamar, namun akan bereaksi dengan cepat ketika ditambahkan dengan CuCl2, di mana Cu2+-nya merupakan katalis yang menyebabkan terjadinya reaksi yang cepat, atau dengan kata lain, laju reaksinya meningkat. Reaksi yang terjadi adalah CuCl2 ditambah 2H2O2 menjadi 2CuO ditambah 4HCl ditambah O2. Yang terakhir yaitu, pada percobaan antara MnO2 dengan H2O2, juga didapatkan gelembung-gelembung yang menandakan adanya reaksi yang terjadi. Pada MnO2, Mn2+-nya berkedudukan sebagai katalis, di mana pada saat bereaksi, warna larutannya menjadi hitam keruh, sedangkan pada saat reaksi berakhir, warna larutannya menjadi coklat hitam yang jernih. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, di mana pada saat katalis bereaksi dengan pereaksi, maka akan didapatkan kembali katalis tersebut pada akhir reaksi. Dan reaksi yang terjadi adalah MnO2 ditambah H2O2 menjadi MnO2 ditambah O2 ditambah 2H2O. Yang kelima yaitu autokatalis. Pada percobaan kelima ini, juga digunakan untuk mengetahui faktor katalis, khususnya pengaruh autokatalis terhadap laju reaksi. Autokatalis merupakan suatu produk reaktan yang juga digunakan sebagai katalis. Reaksi yang terjadi yaitu 5H2C2O4 ditambah 3H2SO4 ditambah 2KMnO4 menjadi K2SO4 ditambah 2MnSO4 ditambah 10CO2 ditambah 8H2O. Dari data percobaan, diperoleh bahwa larutan yang dilakukan penambahan katalis MnSO4 memiliki laju reaksi yang lebih cepat dibandingkan laju reaksi larutan tanpa penambahan katalis. Pada percobaan ini, dapat diketahui bahwa autokatalis dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi. Fungsinya seperti katalis, yaitu menurunkan energi aktivasi sehingga membuat partikel memiliki energi yang cukup untuk bereaksi. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kinetika reaksi adalah bidang ilmu kimia yang mengkaji kecepatan atau laju terjadinya suatu reaksi kimia. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya laju reaksi dalam percobaan ini yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. 3. Semakin besar luas permukaan suatu reaksi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya, semakin kecil luas permukaan, maka laju reaksinya yang berlangsung akan lambat. Yang keempat, semakin besar konsentrasi suatu reaksi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil konsentrasi reaksi, maka laju reaksinya akan berjalan lambat. Yang kelima, reaksi dalam suhu tinggi akan lebih cepat laju reaksinya dibandingkan pada saat suhu rendah. Yang keenam, penambahan katalis dalam reaksi dapat menyebabkan laju reaksinya meningkat. Semakin banyak katalis yang ditambahkan, maka semakin cepat laju reaksinya. Begitupun sebaliknya, reaksi tanpa katalis atau reaksi tanpa katalis atau sedikit katalis, maka laju reaksinya akan lambat. Yang ketujuh, berdasarkan teori tumbukan, reaksi yang terjadi hanya dihasilkan oleh tumbukan yang efektif. Jadi, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi. Yang keempat yaitu katalis. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk pertanyaan maupun sanggahan, silahkan disampaikan di kolom diskusi di bawah.